Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oh, Kak Riko ya, silakan masuk. Oh iya deh, ya udah perkenalkan dulu nama kalian. Nama saya Sade. Nama ada? Bisa. Sekolah di sekolah di mana deh? Madrasah Hadin Al Quran. Kelas berapa? Kelas 11. Oh, dari mana pada kalian? Baik. Alhamdulillah, kalau baik. Di sini kalian mau konseling tentang apa? Oh iya, mau konseling tentang apa ya? Ini saya mau mengkonseling teman saya yang bernama Lisa. Oh, oke baik ya, saya mau dulu deh. Silakan yang siapa yang mau konseling tadi? Bisa. Oh, silakan tadi aja deh. Oh, kalau begitu saya yang konseling dia dulu ya deh. Ada boleh menunggu ke belakang dulu ya kan? Karena ada sesuatu yang ingin sampaikan. Itu baiklah, sebelum kakak bertanya, kakak mau ingin memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Sarah dari kuliah PNI Ketika Undar. Jurusan PNI. Di sini saya disuruh untuk membimbing konseling. Nama anda siapa? Nama saya Wiswa. Di mana sekolahnya? Di Madrasah Hadin Al Quran. Sebelumnya kamu sudah pernah belum melakukan proses perkonselingan seperti ini, Dik? Belum, Kak. Oke, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses tatap muka yang terjadi antara dua orang yang terdiri dari konselor, yaitu kakak sendiri, dan kalian, yaitu adik sendiri. Di dalam bimbingan konseling ini terdapat 3 asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana di sini kalian harus secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang telah kalian miliki tanpa adanya rasa menutup-nutupi dari kalian sendiri. Kedua, asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah seorang kalian harus secara sukarela untuk menyampaikan semua jenis permasalahan kepada konselor tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun juga. Dan yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang sudah kalian saya ceritakan kepada saya. Apakah adik sudah paham tentang bimbingan konseling ini? Sudah, Kak. Baiklah, apakah adik ingin menyampaikan suatu permasalahan pada kakak sekarang? Sejujurnya, saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Kak. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada kakak. Sejujurnya, saya bingung, Kak. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Kak. Emang masalah tersebut sudah berlangsung selama berapa hari? Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman, bukan, Dek? Iya, Kak. Kakak benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Kakak bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Dik. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada kakak apa yang menjadi persoalan hingga kamu menjadi seperti ini. Jadi begini, Kak. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Kak. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu, nilai mata kuliah saya jelek, Kak. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Kak. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Kak. Jika boleh kakak tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu, Dek? Saya malu karena keadaan saya, Kak. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Kak. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan, Dek? Saya lebih banyak di kelas, Kak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Kak. Kakak sangat memahami bagaimana perasaan kamu sekarang ini, Dek. Tetapi apakah dengan kamu menjauhi dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Kak. Saya merasa takut, Kak. Jika saya
saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Kak. Dan saya juga takut jika tidak mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika kakak tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian, baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti sekolah dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi perasaan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Dek? Sebenarnya, ya, semua, Kak. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Kak. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Kak. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Kak. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini, Kak. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Kak. Baiklah, Dik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi saat sekarang ini. Ya, Kak. Ini ada tugas di rumah dan ternyata ada jadwal kumpul. Baik, Kak. Saya permisi dulu, Kak. Iya, silakan. Baik, ya. Baiklah, Dik, sepertinya kamu sudah paham tentang permasalahan yang kamu hadapi sekarang ini. Kak, saya sudah paham akan tetapi terkadang saya juga masih bingung, Kak. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang, begini, Dek, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti sekolah ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Ya, Kak, itu memang menjadi tujuan saya. Belajar di sekolah ini menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya, Kak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Dik. Kakak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu sendiri? Saya benar-benar merasa bingung, Kak. Oleh sebab itulah saya datang menemui Kakak dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Dik. Jadi begini, kakak dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Kak? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat sekolah dengan lancar sampai saat ini. Bukankah begitu, Dik? Iya, Kak. Apa yang Kakak sampaikan memang benar. Kakak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, Dik. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, Dik. Teruslah belajar dan bisakan menyesuaikan lingkunganmu, Dik, agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, Dik, serta sering-seringlah mengulang pelajaran yang telah diberi guru pada setiap harinya. Kakak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Kakak katakan. Tapi, bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Kak?